Selamat malam Ibu Guru, sekarang saya akan mempresentasikan tentang proposal usaha Pukis Mantul. Kata-kata yang memotivasi saya adalah jalankan pekerjaan, bekerja lebih kuat, berpikir lebih keras, jual lebih banyak, harapan prediksi Anda tak ada jalan pintas. Saya menjalankan usaha ini untuk menjual produk makanan yang lezat dan higienis. Tentang Pukis Mantul itu berasal dari Banyumas, Jawa Tengah, hanya dipanggang dan dapat diisi dengan berbagai varian. Problemnya, kurang peminatnya di kalangan masyarakat. Solusinya, menambahkan varian rasa untuk menambah cita rasa. Visi saya itu adalah membangun usaha kue pukis yang banyak diminati dan memperoleh keuntungan dari penjualan kue pukis. Misi saya itu membuat kue pukis yang berkualitas dan memiliki varian rasa yang berbeda. Nama saya Sradifa Kirana, kelas 12 IPS 2, nomor absen 36. Nama kelompok saya itu Acil Kitchen. Yang pertama ada Febi Rosiana, absen 04 sebagai marketing. Dan yang kedua ada Hardi Mahardiksa, absen 8 sebagai direktur. Yang ketiga ada Tiwi Pratiwi, absen 23 sebagai akunting. Dan ada saya sendiri, Sradifa Kirana, sebagai kepala bagian produksi. Peralatan yang digunakan untuk membuat kue pukis adalah baskom, pengaduk, kuas, loyang pukis, dan centong. Bahan yang digunakan untuk membuat kue pukis adalah santan, ragi instan, air, telur ayam, gula pasir, tepung terigu. Tahulah proses pembuatan kue pukis. Yang pertama, masak santan hingga mendidih. Yang kedua, campurkan ragi dengan air hangat dan aduk hingga tercampur rata. Yang ketiga, kocok telur dan gula. Kemudian tambahkan terigu sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga rata. Yang keempat, masukkan ragi ke dalam adonan tepung. Kemudian, yang kelima, tambahkan santan dan diamkan 30 menit. Panaskan cetakan pukis dengan api sedang. Tuangkan pukis hingga penuh. Kemudian isikan. Setelah pinggirnya kering, angkat dan kue pukis siap disantap. Produknya itu kue pukis, harganya 1.828. Tempat sekitaran rumah dan area sekolah. Positioning dikemas dengan rapi dan beragam bentuk. Promosi sosial media, brosur, dan tatap muka. Target pasarnya semua kalangan, segmentingnya semua kalangan masyarakat. Prosesnya yang pertama, membeli dan mempersiapkan bahan. Yang kedua, membuat produk. Yang ketiga, mulai mempromosikan produk. Yang keempat, memasarkan. Political power. Yang pertama, selalu mencuci tangan agar produk terhindar dari bakteri dan kuman. Yang kedua, mengurangi kantong plastik. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama itu ada strength, memiliki rasa yang enak karena menggunakan bahan baku alami. Yang kedua, weakness, tidak dapat bertahan lama karena memiliki bahan baku santan. Yang ketiga, opportunity, masyarakat menyukai jajanan pasar dan belum banyak pesaing di tempat saya. Treatnya akan banyak pesaingnya dan masyarakat cepat merasa bosan. Perhitungan keuangan. Yang pertama itu ada break even point unit. Biaya tetapnya itu 15.000. Dibagi harga per unit dikurang 655.
655 itu didapat dari bahan baku dibagi jumlah produksi. Yang kedua ada break even point harga. Itu 15.000 dibagi 527. 527 itu didapat dari harga per unit dikurang biaya variabel per unit. Asetnya itu ada Rp20.098.500. Aset itu biaya keseluruhan produksi. Kemudian liabilities-nya 200.000 dan equity-nya itu 20.298.500. Itu didapat dari aset ditambah liabilities. Estimasi pengeluarannya itu dihitung dari bahan baku ditambah perlengkapan lain ditambah operasional, yaitu 65.500 ditambah 13.000 ditambah 20.000, totalnya 98.500. Harga jualnya itu adalah biaya produksi ditambah dalam kurung biaya produksi dikali laba yang diinginkan dibagi jumlah produksi. Totalnya 1.828. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.